Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat. Sama dengan Ibu di sini ya. Kita akan belajar untuk kalian di kelas 8. Ada pembelajaran yang berbeda dari tahun kemarin, di mana tahun ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi kalian cukup menyaksikan dan juga nanti penugasannya juga tidak bisa dikumpulkan langsung ke guru. Tapi ingat ya anak-anak, pembelajaran seperti ini bukan berarti pembelajaran yang menyulitkan. Karena apa? Sebenarnya kita juga guru pun ikut dalam pembelajaran kalian, hanya tidak pada satu waktu yang sama. Terkadang kalian mengerjakannya di luar jam belajar kalian. Nah, oh iya anak-anak, kalian tahu nggak apa artinya daring, apa artinya luring? Karena pembelajaran sekarang kita dilibatkan dua hal itu. Kalau daring berarti kalian pembelajaran melalui jaringan, baik internet maupun jaringan apapun yang sifatnya adalah online. Kemudian kalau luring itu adalah pembelajaran yang di luar yang Ibu sebutkan tadi. Tapi mau daring mau luring, hasil yang kita inginkan adalah hasil yang terbaik buat kalian. Nilai yang ditunjukkan oleh kalian adalah nilai-nilai yang tentunya hasil pekerjaan sendiri. Untuk saat ini, untuk di kelas 8, tahun ini Ibu mengajar dari kelas 8F sampai 8I. Tapi tidak apa-apa, anak Ibu ada di kelas 8, SMP 5 itu semua anak Ibu. Nah, untuk kalian yang kesulitan, mungkin nanti bisa menghubungi Ibu atau guru di kelas 8. Jadi tolong pembelajaran kalian sekarang tidak berarti kalian bebas. Kalian bisa nonton apa saja. Tapi tolonglah pembelajaran tetap dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Jadi kalian disiplin, itu kuncinya dalam pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran pertama di kelas 8, kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, standar kompetensi yang akan kita capai, yang pertama adalah kalian harus memahami apa yang disebut dengan sistem dalam kehidupan manusia. Sistem kehidupan dalam manusia itu ada banyak sekali. Nah, kemudian kompetensi dasar apa yang akan dicapai oleh kalian, yaitu kalian mampu mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Berarti kita akan belajar banyak sekali sistem gerak pada tubuh kita sendiri, pada manusia itu apa saja. Kemudian tentang hubungannya dengan kesehatan. Nah, ini yang sangat Ibu pesankan, karena dalam kondisi yang sekarang terjadi COVID-19, virus COVID ini, tentunya kita harus selalu paham kesehatan dalam menjaganya seperti apa, kemudian merawatnya, menjaga tubuh kita agar tetap sehat itu harus bagaimana. Nah, ini untuk aplikasinya atau penerapannya. Pada sistem gerak pada manusia, ini Ibu mengacu untuk penilaian ya, mohon maaf. Untuk penilaian itu tetap ada dua, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilannya. Untuk pengetahuannya, kalian akan digali seberapa jauh kalian mampu memahami tentang sistem gerak pada manusia. Sementara keterampilannya, kalian diuji bagaimana kalian terampil dalam menyebutkan fungsi-fungsi, kemudian juga mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana merawat tulang kita agar tetap sehat, bagaimana merawat sendi kita. Itu kalau kita tidak jaga, mungkin itu tidak akan bermanfaat buat kita. Ya, anak-anak, dalam mempelajari sistem gerak pada manusia ini, Ibu akan batasi untuk hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu gerak. Gerak sesungguhnya adalah merupakan ciri makhluk hidup. Contoh, kita dikatakan bergerak, itu artinya dalam konsep fisikanya pasti berbeda dengan konsep biologi, tapi saling berhubungan. Artinya, kalau kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain, itu kita katakan sudah bergerak. Daun tertiup angin, itu dikatakan juga sudah bergerak. Nah, konsep gerak di sini merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita bisa katakan kalau orang yang sudah meninggal, pohon yang mati, itu kan diam ya, benar nggak? Nah, oke, kalian sudah tahu kan jawabannya? Berarti kalau yang diam saja itu bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Maka dikatakan gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ingat di materi yang kelas 7 kalian pernah pelajari. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Salah satunya adalah makhluk hidup itu bisa bergerak.
Kemudian kita spesifikkan gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang, kemudian sebagai alat gerak pasif, nanti kita akan belajar apa itu alat gerak pasif, dan otot sebagai alat gerak aktif. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nanti kalian boleh bertanya, jika bertanya langsung tidak bisa, kalian bisa kirim WA lewat Ibu, akan Ibu jawab nanti. Sekarang dalam tubuh kita nih, manusia itu terdiri dari apa saja? Ada rangka. Apa sih itu rangka? Rangka sebenarnya adalah kalau kita membuat sebuah bangunan, maka kita katakan itu ada kerangkanya. Sama dengan manusia. Manusia itu punya rangka. Terdiri dari apa saja? Rangka bagian atas, rangka bagian tengah, dan rangka bagian bawah. Nah, kalau berdasarkan letaknya, ada yang disebut dengan endoskeleton atau rangka dalam yang terletak dalam tubuh kita. Jadi mungkin tidak terlihat ya dari luar. Kemudian exoskeleton atau rangka luar, yaitu rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya apa? Manusia tidak punya ini karena manusia rangkanya ada di dalam kan. Nah, yang memiliki rangka di luar itu adalah contohnya hewan avertebrata. Contohnya seperti arthropoda, moluska. Tahu kan ya? Moluska itu contohnya apa? Yuk sebutkan. Oke, nanti kalau tidak tahu silahkan buka lagi bukunya. Ibu lanjutkan. Nah, kita bayangkan kalau kita sedang berlari. Kalau kita digambarkan rangka kita, maka bentuk posisi kita seperti ini. Lihat ya anak ya. Jadi kalau kamu berjalan, berlari itu posisi badan kita seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan rangka. Bagaimana kamu bayangkan jika badan kamu tanpa rangka? Nah, kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Oke, aku lanjutkan. Apa sih fungsi tulang itu? Fungsi tulang itu ada banyak sekali. Salah satunya ada di sini ada 5. Kalian boleh tulis ya. Nanti kalian buat rangkuman juga ya. 1 yaitu sebagai alat gerak pasif. Yang kedua sebagai penopang tubuh. Kenapa tubuh harus ditopang? Kalau tidak ada tulang, kita bisa bayangkan kulit ini tidak akan bisa kita gunakan untuk ditarik untuk mengambil benda. Terus kulit ini bentuknya juga tidak akan seperti ini. Jadi seperti selimut kulit itu, maka disebut penopang tubuh. Memberi bentuk tubuh, betul. Kalau kita katakan orangnya besar, orangnya kecil, itu kan bentuknya. Tapi yang membuat itu adalah sebenarnya rangkanya dan tulangnya. Melindungi bagian tubuh yang lunak, contohnya kita punya organ otak, jantung, paru-paru, sumsum. Nah itu kita bayangkan kalau itu di luar bagaimana, maka itu harus dilindungi. Berikutnya tempat pembuatan sel-sel darah. Oke. Rangka pada manusia terdiri apa saja? Yang pertama, rangka terdiri dari tulang keras, tulang rawan, ikat sendi dan ligamen atau ligamen. Ini yang kita sebut dengan struktur rangka manusia. Kemudian, kenapa rangka manusia disebut dengan tadi yang kita sebut dengan endoskeleton? Karena letaknya ada di dalam tubuh dan tidak terlihat oleh orang lain. Nah, itu. Apa bedanya tulang rawan dan tulang keras? Ini Bu cuplikan saja, tapi ini merupakan tugas kalian ya. Ibu tidak akan baca. Sekilas Ibu tampilkan, tapi nanti tolong kalian cari apa bedanya tulang rawan dan tulang keras, ya. Tolong dituliskan di buku catatan. Lanjut, macam-macam bentuk tulang. Nah, kita harus paham ini. Apa saja? Ada bentuk pipa, tahu kan pipa? Seperti peralon, itu pipa. Itu bentuk tulang yang pertama. Yang kedua, tulangnya bentuknya pipih. Bagian mana yang ada tulang pipihnya? Kemudian tulang pendek. Nah, tulang pipa itu ada di mana saja? Contoh ada di lengan bagian atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian bagian bawah tulang kering, tulang kaki ya, tulang kering, kemudian tulang betis, telapak tangan, tulang ruas jari kaki, kemudian tangan dan tulang selangka. Itu semuanya tulang pipa. Silahkan kalian nanti bisa catat dengan baik. Ibu hanya sekilas, tapi tolong materinya pahami dengan cara kalian merangkum ulang ya. Yang berikutnya, tulang pipih. Tulang pipih itu ada di mana saja? Ada di tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Oh iya, kalau tidak salah PPT ini kan kalian sudah dapatkan ya? Ayo, sambil kalian bisa buka, nanti kalian pelajari ya.
Yang berikutnya, tulang pendek. Tulang pendek itu ada di mana saja? Di pergelangan tangan, pergelangan kaki, tulang ruas-ruas tulang belakang kita, tolong diraba, kalian bisa sambil meraba, dan tulang tempurung lutut. Nah, itu contoh dari di mana letak tulang-tulang tersebut berada. Sekarang perhatikan gambar, Nak. Termasuk tulang apakah gambar berikut? Nah, ini ada 3 tulang. Silahkan kalian sebutkan. Ini yang pertama tulang apa? Oh iya, bentuknya seperti ini. Ini namanya tulang pipi. Kemudian yang kedua, oh ini panjang. Inilah yang disebut tulang pipa. Ruas-ruas tangan ini tadi disebut dengan tulang apa, Nak? Namanya tulang pendek. Betul, kalian sudah pintar nih belajar. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Kalau ada jangan lupa ya, tolong kirim ke Ibu karena kan kita tidak ketemu. Ya, kita lanjutkan. Rangka, tadi Ibu sebutkan di awal bahwa manusia itu memiliki rangka. Rangka manusia tersusun atas apa saja? 1, tulang tengkorak nih, bagian kepala. Oh iya, tengkorak manusia. Jika dilukiskan bentuk tengkoraknya, nanti kalian bisa bayangkan, oh itu tengkorak manusia. Bedanya tengkorak dengan manusia dengan hewan di mana? Pasti punya ya. Kemudian tulang badan, tadi yang bagian tengah yang kita sebut dengan tulang badan, dan tulang anggota gerak yaitu tangan dan kaki. Betul, kalian udah pintar. Oke, lanjut. Nah, rongga dada, tadi bagian tengah itu terdiri apa saja? Nah, ini Nak, kalian lihat gambar ini ada option A, B, C, dan D. Tugas kalian adalah menyebutkan bagian A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, berikut jumlahnya. Oh, ini bla 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 ada sekian. Oh, ini ada sekian ya. Itu tugas kalian ya. Lihat nanti di PowerPoint-nya tentang rongga dada, kemudian berikan keterangan semua yang ada di gambar tersebut. Paham, Nak? Oke, lanjut. Sekarang tulang dada. Tulang dada juga kalau diambil contohnya seperti ini. Ini beda dengan tulang pipa ya. Jadi di sini A ini bagian apa, B bagian apa, C bagian apa. Silahkan nanti kalian buka buku paket jika sudah ada. Jika belum, kalian bisa membuka buku kelas 8 IPA tentunya tentang rangka atau tulang manusia. Berikutnya, tulang anggota gerak. Ini juga sama. Silahkan nanti dikerjakan. Ini A itu disebut apa, B-nya apa, C-nya apa. Ini sepertinya Ibu sudah kirim. Bagi kalian yang belum mendapatkan ini, silahkan nanti menghubungi ketua kelas atau menghubungi Ibu. Ibu akan kirim ulang ya. Tugas yang kedua. Ini penilaian, berarti penilaian yang kedua ya, Nak. Penilaian yang pertama sudah kan kemarin, yaitu tentang awal kita bertemu ada tentang kecepatan, kelajuan, itu gerak pada benda. Nah, sekarang ini tugas yang kedua. Silahkan nanti bisa dikumpulkan langsung ke WA Ibu. Berikutnya ini juga sama, tulang anggota gerak. Karena ini jawabannya kalian yang menjawab, bukan Ibu ya. Kalian pasti udah akan tahu. Kalau kalian sudah hafal tadi bagian depan, tulang pipi, tulang pipa, kemudian tulang pendek, nanti di mana itu letaknya, di sini ada semua. Ini bagian dari tengkorak. Tengkorak manusia dicontohkan seperti ini, tulang pembentuk tengkorak. Itu apa saja? Silahkan nanti kita mungkin tidak di pertemuan sekarang untuk membentuk manusia bagian atas, kemudian bagian belakang, tulang belakang, ini juga tidak hari ini. Oh iya, Nak, Ibu sedikit akan menerangkan. Kalian belajar IPA itu kan 5 jam ya, Nak? 5 jam dalam kurikulumnya, dalam struktur kurikulum itu 5 jam. Tapi dalam BDR selama COVID ini yang disebut dengan pembelajaran di rumah, itu namanya BDR. Kalian akan mengikuti yang online-nya adalah 3 jam, yang 2 jamnya itu tidak terjadwal, tapi kalian mengerjakan mandiri ya. Jadi itu termasuk dalam penilaian juga. Ya, setelah tulang kita akan berbicara sendi, tapi mungkin ini hanya sekilas saja. Ini contoh yang ada di mana ini? Siapa yang tahu? Sendi itu biasanya adalah pertemuan antara 2 tulang. Ya, sehingga contoh di pergelangan tangan,
kemudian di lutut, kalian bisa nyepak bola, nendang bola, itu karena adanya sendi. Contoh, misalnya kita ingin buka lemari. Nah, pintunya itu kita buka nggak susah kan? Karena ada sambungan yang dibuat seolah-olah itu seperti sendi. Dibuka, ada pengaitnya. Nah, itu yang disebut dengan persendian. Nah, ini kita bayangkan seseorang sedang bermain apa ini, Nah? Ayo, ada yang tahu? Oke, ini kalau dia bermain softball ya. Dan dia melempar bola. Nah, tangannya posisinya begini. Ini di sini sendi, di sini sendi. Kemudian di belakang, ruas tulang belakang juga ada sendi. Di bagian belakang, di daerah kaki atau yang disebut dengan pantat ya di situ ya. Itu juga ada sendi. Kemudian di leher, kan kalau mau melempar itu pasti tengok-tengok. Nah, itu juga ada sendi. Nah, sendi nanti akan dibagi apa saja. Ada sendi putar. Kemudian banyak sekali ya. Oke, ini kita batasi karena mungkin terlalu banyak, kalian akan menghafalnya nanti kesulitan. Jadi untuk sendi nanti ada pertemuan tersendiri. Oke. Nah, contoh ini Bu contohkan saja. Kalau dalam tengkorak manusia sendinya disebut dengan sendi apa, Nah? Ada yang tahu? Sendi yang ada di dalam tengkorak manusia itu namanya sendi mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan sendi mati. Kemudian ada juga yang di sini lihat ini modelnya. Nah, ini sendi apa ini? Sendi putar. Ada sendi engsel, kemudian ada sendi peluru yang bisa berputar 180 derajat. Itu contoh-contoh sendi. Oke, Ibu lewatin. Nah, ini kalau kita kekurangan vitamin. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayur? Nah, di sini kalian harus hati-hati ya. Mungkin saat sekarang adalah kalian masa-masa pertumbuhan ya. Jadi tolong ingat dalam mengkonsumsi makanan, terutama dalam kondisi sekarang sedang banyak virus, berarti kalian harus benar-benar menjaga makanan. Ternyata efek dari kita yang tidak suka makan sayur, tidak suka berolahraga, itu luar biasa ya. Jadi ada juga kelainan sistem pada gerak manusia. Nah, di sini karena kita tidak suka makan sayur, kemudian fosfor kita kekurangan, kalsiumnya kurang pada bagian darah kita kan terdiri itu, maka muncullah banyak sekali penyakit. Nah, ini baru yang terlihat, belum ada yang di dalam. Nah, dalam sel darah nanti juga ada penyakitnya. Jadi tolong ya Nak, jaga kesehatan, selalu memakan makanan yang sehat, jangan sembarangan, asal kenyang, asal suka, tapi ternyata efeknya itu tidak baik. Oke? Nah, kelainan pada sistem gerak nanti kita akan tahu bahwa mungkin saat ini kita tidak merasakan itu karena kalian masih berumur produktif. Jadi sel-sel kalian itu kan masih numbuh. Tapi jika nanti kalian sudah seusia, mungkin seusia ibu, seusia orang tua kalian, maka kalian akan mengalami yang disebut osteoporosis. Osteoporosis itu disebabkan karena apa? Ternyata kalian kalau minum tidak suka dengan air yang putih, mungkin kalian sukanya yang berwarna-warni. Wah, itu menarik, tapi ingat, itu banyak sekali pengawetnya. Kemudian untuk tubuh kita juga itu penyaringan nanti di ginjalnya juga sulit. Nah, tolong mulai sekarang dikurangi ya. Kemudian meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang juga bisa patah. Kita tahu kan tanaman kalau tidak disiram, ranting-rantingnya kering. Nah, kalau sudah kering kita mudah mematahkannya. Berarti sama dengan kalian. Kalian jarang minum, berarti tulangnya lama-lama kering. Kalau kering berarti mudah patah. Uzubillah min dzalik, jangan ya. Tolong jaga terus. Kemudian patahnya tulang itu bisa juga karena mungkin sesuatu hal, mungkin karena kalian olahraga, kemudian terjadi eksiden atau kecelakaan sesama pemain, misalnya dalam bola atau apa, sehingga terjadilah tabrakan, maka patah tulang. Nah, patah tulang itu istilahnya adalah fraktura. Fraktura itu sebenarnya bisa diobatin, kalau itu kan karena ketidaksengajaan, tapi kalau yang osteoporosis itu karena pola hidup, beda ya Nak. Nah, fraktura itu bisa ditutup dengan menutup bagian yang patah, yang tidak patah, dengan ujung yang patah tidak menembus kulit. Jadi
Jadi patahnya di dalam. Jadi tidak sampai nonjol. Itu namanya fraktura. Kemudian fraktura terbuka jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Jadi fraktura itu ada dua, tertutup dan terbuka. Oke. Kelainan sistem gerak, kalau sistem berarti tidak sendiri kan? Kalau sistem itu banyak. Berpadunya beberapa organ menjadi satu, itu menjadi sistem. Nah, sistem gerak ini kelainannya apa saja? Contoh, artritis. Itu disebut juga dengan penyakit sendi. Penderita ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Waduh, ini mah kalau ini sudah berusia juga biasanya. Disebabkan karena apa? Sakit dan bengkok. Ini juga ciri-ciri mungkin dulunya tidak suka mengkonsumsi vitamin D, kemudian kekurangan kalsium, banyak sekali itu. Nah, itu akhirnya akan menjadi penyakitnya seperti ini. Lordosis itu adalah kebiasaan nih, kalian kalau duduk ya, ingat, jangan suka nunduk, berjalan pun yang standar, jangan suka akhirnya apa? Rusaknya tulang belakang itu mengakibatkan juga nanti bentuk tulangnya menjadi kurang bagus. Lordosis itu kelainan melengkungnya tulang belakang berlebihan ke arah depan, jadi begini, jadi seperti bongkok ya. Nah, itu jangan dibiasakan. Sekarang kalian masih bisa dibetulin nih. Jadi tolong kalau yang sudah terbiasa seperti tadi, mulai sekarang, ayo. Badan kamu masih bisa berkembang, masih bagus, jadi tolong diperbaiki. Kemudian ada kifosis. Kifosis itu apa? Kifosis itu kelainan melengkungnya tulang belakang berlebihan ke arah belakang, jadi terlalu jeglek ke belakang. Itu karena kebiasaan apa? Membawa beban. Jadi kalau kalian sekolah kan suka bawa buku. Bukunya satu lemari dibawa semua. Iya ya? Enggak deh. Paling sesuai jadwal kan, tapi ada juga yang karena ketakutan bukunya dibawa semua. Nah, itu berarti kalian tidak pernah belajar. Takut ditanya guru, bukunya dibawa. Atau ciri-ciri anak yang tidak mau nyusun jadwal kalau malam, kalau mau sekolah, itu akhirnya bukunya yang penting dibawa. Itu akhirnya mengakibatkan pertumbuhan tulang belakang kalian menjadi tidak bagus. Yang terakhir, skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping nih. Kalau kalian duduknya nggak mau diem, belok, ujungnya akan seperti ini. Ini gambarnya, Ibu kasih gambar kifosis, skoliosis, dan lordosis ya. Ini nanti kalian bisa cek diri kamu termasuk yang mana. Semoga tidak termasuk yang di sini ya, Nak ya. Tidak termasuk yang ada di gambar tersebut. Baik, sampai di sini mungkin pertemuan dengan Ibu. Semoga yang singkat ini bisa memperjelas pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian, dan ingat, selalu jaga kesehatan. Karena dalam kondisi seperti ini, sehat itu utama. Ya, jangan lupa kerjakan tadi yang Ibu sebutkan tadi, segera, jangan ditunda, sehingga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Syukur-syukur langsung 100. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan dengan hari ini. Mohon maaf ya jika nanti ada kesalahan dalam Ibu menyebutkan, kalian boleh mengoreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.